Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh History, tempat tutorial pendidikan. Kita lanjut ke pembahasan garis singgung persekutuan dua lingkaran. Oke, garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, kita bahas pertama pengertian garis singgung persekutuan. Nah, di sini ada dua lingkaran ya, ada lingkaran kecil sama besar. Nah, diperhatikan. Nah, ini ada garis biru A ke B, ya, garis AB. Kemudian pada kertas buram, nah, gambar dua lingkaran seperti di bawah ini, silakan ada dibuat seperti gambar yang ada di tampilan. Lalu gambarkan semua garis singgung persekutuan kedua lingkaran tersebut. Oke, ini ada garis singgung yang berikutnya yaitu garis CD. Kemudian yang merah ini garis singgungnya KL. Kemudian ada lagi MN. Nah, sebuah garis disebut garis singgung persekutuan dua lingkaran jika garis tersebut merupakan garis singgung untuk kedua lingkaran tersebut. Nah, tadi garis singgung itu menempel di satu titik ya. Nah, nih, kalau garis singgung persekutuan dua lingkaran, berarti ini nih yang menunjukkan garis singgung dari dua lingkaran nih. Ini berarti ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, garis singgung persekutuan dua lingkaran terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama garis singgung persekutuan luar. Nah, ada yang luar juga ya. Pada gambar berarti ini yang luar nih, AB sama CD. Nah, yang kedua garis singgung persekutuan dalam. Nah, ini persekutuan dalam begini nih. Jadi KL dan MN. Oke, kita bahas berikutnya. Yang kedua, menentukan panjang garis singgung persekutuan luar. Atau kita singkat GSPL. Perhatikan gambar. Nah, ini ada garis AB, kita geser. Nah, seperti ini. Menjadi garis CP. Nah, kemudian ada segitiga siku-siku di situ. Nah, jika OP itu nilai panjang sisinya ini, OP ini 17 cm, kemudian OA, ini O ke A ini 11 cm, dan PB ini nilainya 3 cm. Nah, pertanyaannya, ada dua ya, tentukanlah panjang AB. Nah, ini panjang AB nilainya berapa? Kemudian, bagaimanakah rumusnya? Nah, simak baik-baik ya. Siapkan catatan adik-adik ya. Kemudian ditulis dan dipahami. Simak dengan baik. Oke. Perhatikan. Nah, maka untuk menjawab soal ini, nah, diperhatikan ini ya. Kita bahas CP. Nah, CP mana nih? CP nih ya. CP itu dipangkatkan 2 sama dengan 17 pangkat 2. 17 pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 2. Nah, maka hasilnya 289. Ini hasil dari pangkat 17 pangkat 2. Kemudian dikurangi 8 pangkat 2 adalah 64. Maka nilai CP ini 225. Ini masih dipangkatkan 2 ya. Nah, biar dapat nilai CP-nya, ya, tadi apa ya? Kalau mau mencari nilai CP-nya saja, harus diakarkan. Nah, akar dari 225 itu sama dengan 15. Nah, CP ini nilainya adalah 15 cm. Artinya, ini kan sejajar ya. Kalau sejajar, maka panjang AB yang kita cari tadi adalah nilainya 15 cm. Saya dipahami. Kemudian rumusnya sebagai berikut. Nah, ini ada garis AB. Garis AB itu garis singgung persekutuan luar ya. Nih, di luar ya. Kemudian pada lingkaran O dan lingkaran P. Nah, perhatikan. Garis OP ya. Jarak titik pusat kedua lingkaran itu. Nah, ini jarak titik pusat kedua lingkaran. Ini lingkaran kecilnya, ini lingkaran besarnya. Nah, perhatikan. Garis OA ini. Nah, itu nilai
jari-jari yang pertama ya. Dengan PB, garis PB ini, dilihat PB ini garis atau jari-jari lingkaran yang kedua. Nah, pada segitiga OPC ini ya sama sudut C ini ya. Sudut C ini jelas ya, ini segitiga siku-siku, maka sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian OC ini itu rumusnya sama dengan jari-jari pertama ya, jari-jari pertama dikurangi jari-jari yang kedua atau R1 R2. Dan CP tadi nilainya sama dengan AB. Lanjut, maka panjang garis singgung persekutuan luar dapat ditentukan dengan rumus. Nah, ini rumusnya adalah AB sama dengan akar dari OP pangkat 2 ya, dikurangi jari-jari pertama dikurangi jari-jari kedua dipangkatkan 2. Nah, ini adalah rumus dari yang kita akan tentukan dari nilai AB-nya. Mudah dipahami? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama, biar lebih paham ya adik-adik. Nah, diketahui lingkaran 1 berpusat di 0 dan jari-jari yang pertama itu 15 cm. Lingkaran yang kedua berpusat di P dan jari-jarinya, ya, jari-jari keduanya itu 5 cm. Jika jarak titik pusat OP itu nilainya 26 cm, tentukanlah panjang garis singgung persekutuan luarnya. Nih, perhatikan, kita selesaikan ya bersama-sama. Diketahui, nah jari-jari pertama 15, jari-jari kedua 5, ya, dan OP-nya itu 26. Satuannya semuanya cm. Nah, ditanyakan garis singgung persekutuan luar, ya, kita singkat GSPL. Kita jawab. Nah, GSPL rumusnya yaitu tadi apa? OP pangkat 2 dikurangi R1 kurangi R2 pangkat 2. Nah, maka OP-nya nilainya berapa? OP ini ya, titik pusatnya adalah 26 dipangkatkan 2. Dari jari yang pertama tadi 15, jari-jari yang kedua 5. Maka kita selesaikan 26 pangkat 2, 676. 15 dikurangi 5 itu berapa sih? 10 kan? 10 pangkat 2 adalah 100. Maka hasil dari pengurangan ini, angka ini nilainya adalah 576. Akar dari 576 itu berapa ya adik-adik? Ya, tepat sekali, nilainya adalah 24. Jadi, panjang garis singgung persekutuan luar itu nilainya adalah 24 cm. Kita melangkah ke contoh yang kedua. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari pertama 2 cm, jari-jari yang kedua 11 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luarnya itu 12 cm, nah sekarang yang ditanyakan tentukanlah jarak titik pusat kedua lingkaran itu. Nah, kita selesaikan bersama lagi. Misalkan pusat lingkaran itu O dan P. Diketahui jari-jari pertama 2 cm, jari-jari yang kedua 11 cm. Nah, garis singgung persamaan luarnya itu 12 cm. Nah, ditanyakan OP atau titik pusat, ya, jarak titik pusatnya itu berapa? Oke, kita jawab. Rumusnya sama seperti yang contoh soal pertama tadi. GSPL, garis singgung persekutuan luar ini sama dengan OP pangkat 2 dikurangi R1 kurangi R2 pangkat 2. Kita tuliskan GSPL dipangkatkan 2 sama dengan OP pangkat 2 dikurangi jari-jari 1 kurangi jari-jari 2 dipangkatkan 2. Maka, nah, nilai GSPL itu 12 ya. 12 dipangkatkan 2 sama dengan, nah, kenapa sih di sini dipangkatkan 2? Karena ini akan biar menghilangkan akarnya. Akar dikuadratkan maka hilang akarnya. Nah, ini juga masing-masing berarti harus dipangkatkan 2. Nah, kita lanjut ke pembahasan ini selanjutnya. 12 dipangkatkan 2 nilainya adalah 144 sama dengan OP pangkat 2. Nah, ini dikurangi 2 dikurangi 11 nilainya negatif 9. Nah, dipangkatkan 2 tuh berapa? Ya, tepat, yaitu 81. Maka berikutnya OP pangkat 2 ini sama dengan, nah ini kalau dipindah ruaskan jadinya apa nih? Kalau negatif dipindah ruaskan jadinya
positif ya. 144 ditambah 81 itu sama dengan 225. Yang ditanyakan OP ya, bukan OP kuadrat, maka untuk biar menghilangkan pangkat 2-nya ini harus diakarkan. Iya, tepat sekali. Nah, OP-nya hilang ya kalau udah diakarkan, maksudnya pangkatnya. Nah, sekarang akar dari 225 itu nilainya berapa? Ya, tepat sekali, yaitu 15. Jadi, jarak titik pusat OP itu sama dengan 15 cm. Lanjut ke contoh yang ketiga. Perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Nah, pada sebuah mesin, dijumpai dua roda yang dihubungkan dengan tali seperti gambar di kiri ini. Nah, ini. Nah, sehingga bila satu roda diputar, yang satu lagi ikut berputar, ya. Jika panjang jari-jari kedua roda itu sama panjang, ya, 5 cm, dan jarak titik pusatnya adalah 13 cm, tentukanlah panjang tali tersebut. Oke, kita selesaikan. Yang diketahui tadi jari-jari 1 dan 2 5 cm. Jarak titik pusatnya 13 cm. Maka yang ditanyakan tadi adalah panjang tali penghubung, ya. PTP. Nah, kita jawab PTP ini sama dengan 2 dikali panjang garis singgung persekutuan luar ya. Ditambah 2 dikali setengah kelilingnya, keliling lingkarannya. Maka selanjutnya garis singgung persekutuan luar rumusnya sama ya seperti tadi. Ini adik-adik catat ya, yang ini penting. Kemudian dipahami juga. Nah, GSPL. Nilai OP-nya tadi 13 titik pusat ya. OP ini sama dengan titik pusatnya. Ini juga perlu dipahami juga. 13 pangkat 2 menyesuaikan rumusnya. Kemudian dikurangi jari-jarinya berapa nih? Jari-jarinya sama-sama 5 ya. Nah, 5 kurangi 5 dipangkatkan 2. Maka ini jelas ya 0 ya. 13 pangkat 2 169. Maka akar dari 169 sama dengan 13. Nah, keliling sekarang. Kelilingnya itu sama dengan rumusnya 2πr. Nah, 2 dikali 3,14 kali 5. Nah, ini jari-jarinya sesuaikan ya, yaitu 5. Maka hasilnya 31,4. Kita masukkan ke rumus yang kita tanyakan. Nah, 2 dikali panjang GSPL. GSPL tadi berapa panjangnya? 13 ya. Kelilingnya adalah 31,4. Kita masukkan angkanya. Nah, hasil dari 2 kali 13 cm, kemudian ditambah 31,4 cm. Langkahnya adalah dikali dulu, baru ditambah ya. Jangan kebalik. Ini juga perlu dicermati dan dipahami. Nah, maka 2 kali 13 adalah 26 cm, ditambah 31,4 cm, sama dengan 57,4 cm. Jadi, panjang tali itu, ya, panjang tali ini, ya, adalah 57,4 cm.